Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Pada sahabat ini, kita merasa sangat diberkati karena Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Pada sahabat ini kita akan fokus kepada Mazmur pasal yang ke-34. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mari kita melihat dan mengingat kembali satu orang muda yang mendapatkan kehidupan yang begitu luar biasa, begitu istimewa. Orang muda itu bernama Daud. Ketika kita melihat dan merenungkan kehidupan Daud sejak masa mudanya, pasti kita membayangkan betapa mujurnya Daud ini, betapa diberkatinya gembala muda ini. Bayangkan, dia diurapi oleh Tuhan menjadi Raja Israel. Masih sangat muda belia. Tidak hanya itu, Tuhan memberikan satu kesempatan istimewa menjadi pahlawan bagi orang Israel dengan mengalahkan pahlawan Filistin, yaitu raksasa Goliat. Tidak sampai di situ. Grafik naik tetap dialami oleh Daud. Kenapa? Karena Raja Israel saat itu, yaitu Saul, menganugerahkan anaknya untuk menjadi istri. Tidak sampai di situ. Kepahlawanan Daud semakin menonjol. Dia mengalahkan lebih banyak musuh dibandingkan dengan Saul, sehingga puja dan puji diarahkan kepadanya. Tetapi saudara sekalian, siapa yang menyangka bahwa kehidupan yang begitu mulus dan indah itu bisa berubah seketika. Ketika situasi menjadi semakin buruk dan buruk dan buruk, maka Daud berteriak kepada Tuhan. Dia menuliskan Mazmur pasal 34. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Ketika dia menghibur Raja Saul yang sedang gundah pada waktu itu, dia sedang memainkan irama melodi yang sangat indah melalui permainan kecapinya. Tiba-tiba, Raja Saul melemparkan tombak yang begitu tajam ke arahnya. Dan ketika tombak itu meleset, menancap di dinding di ruangan itu, maka Daud menjadi sangat ketakutan. Karena dia tahu raja yang sangat dia hormati, mertuanya yang sangat dihormati, sedang marah dan ingin membunuh dia. Itulah sebabnya Daud memutuskan lari meninggalkan istana itu. Daud lari meninggalkan semua kemewahan, semua kebahagiaan yang dia dapat di istana Raja Israel. Sekarang Daud menjadi pelarian. Kemanapun dia pergi, dia dikejar oleh pasukan Saul. Untuk apa? Bukan untuk dibawa pulang, tetapi untuk dibunuh. Yang lebih mengerikan, dia keluar masuk hutan, menjadi orang yang merasa kelaparan, kekurangan makanan. Dan kemanapun dia pergi, menimbulkan bencana yang besar. Kenapa? Karena ketika dia masuk ke suatu daerah, dan orang-orang di sana menolong dia, maka pasukan Saul akan menghancurkan tempat itu dan bahkan membunuh setiap orang yang berusaha menolong raja muda ini. Saudara sekalian, ketika tidak ada tempat lagi yang aman di negerinya, tidak ada lagi kedamaian dia dapatkan di rumah tangga, di keluarga kerajaan, maka dia memilih satu jalan yang mungkin tidak masuk akal bagi kita, yaitu pergi ke negeri musuh, masuk ke kota Gad, dan tinggal di kota orang Filistin itu 1 tahun lebih lamanya. Di kota itu dia dipelihara oleh Raja Abimelek. Dia mendapatkan satu fasilitas hidup yang luar biasa. Tetapi, saudaraku sekalian, hal itu tidak berlangsung lama. Ketika hamba-hamba Raja Ahis yang gelarnya adalah Abimelek mengetahui
bahwa dia adalah Daud, Raja Israel. Maka Daud dibawa ke hadapan Akis. Karena ketakutan dan karena menyadari bahaya yang ada, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kehilangan pengharapan, seakan-akan buntu semua jalan yang akan ditempuhnya. Akhirnya, Daud pun mengambil jalan yang tidak normal. Dia pura-pura kehilangan ingatan. Dia pura-pura gila. Dia menggaruk-garuk dan mencoret-coret pintu gerbang kota Gad. Sehingga apa yang terjadi? Abimelek pun berkata, "Untuk apa engkau membawa orang gila itu ke negeri kami? Untuk apa engkau membawa orang gila itu ke hadapanku? Apakah di negeriku kekurangan orang gila?" Saudaraku sekalian, akhirnya Daud pun diusir dari kota Gad. Daud menjadi pelarian kembali yang tidak memiliki tujuan dan tidak memiliki harapan. Itulah sebabnya Daud menulis Mazmur 34. Dan dia katakan sebagai berikut. Mazmur 34 ayat 1. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Daud menulis pengalaman pribadinya dalam bentuk syair atau mazmur, dan pengalamannya menjadi bahan pengajaran kepada orang-orang Israel dan kepada kita pada hari ini. Ia merasa terjepit dan tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan untuk menolongnya. Itulah sebabnya dia lari kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan di dalam doa dan pergumulannya. Kita akan fokus kepada beberapa ayat penting di pasal 34 ini. Yang pertama, mari kita membuka Alkitab kita di ayat yang ke-7. Mazmur 34 ayat 7 dikatakan sebagai berikut. Orang yang tertindas itu berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Seperti Daud, kita semua menghadapi kesulitan dalam hidup. Dan kita pasti mencari seseorang yang dapat diandalkan, yang kita harapkan dapat memberi kita kelegaan. Dialah yang disebut oleh Daud sebagai Tuhan. Tuhan yang diharapkan oleh Daud. Ketika Daud mencari Tuhan, dialah yang membebaskan Daud dari semua ketakutannya. Di ayat yang kelima dan keenam, Mazmur pasal 34. Untuk menggambarkan betapa lemahnya Daud, maka dia menyebut dirinya sebagai orang yang tertindas di ayat yang ke-7. Dia mengakui bahwa pembebasan yang dia butuhkan tidak dia dapat dari siapapun. Tidak dapat dia lakukan dengan kekuatan diri sendiri, mengandalkan kesanggupannya, pengaruhnya, atau bahkan orang lain yang ada di sekitarnya. Dia hanya lari kepada Tuhan. Hikmat dunia mengatakan bahwa kita harus menjadi lebih kuat, ya kan? Kita harus berusaha lebih keras. Kita harus mengandalkan diri sendiri atau mandiri. Tetapi dengan hikmat dari Tuhan, Daud justru mengakui ketidakberdayaannya dan dia berharap belas kasihan Tuhan untuk membebaskan yang sangat luar biasa. Kebutuhannya adalah Tuhan. Kebutuhannya adalah kebebasan dari Yang Maha Kuasa. Kita juga dapat berseru kepada Allah dalam kelemahan kita. Kita dapat berdoa memohon belas kasihan dengan keyakinan bahwa Dia akan mendengarkan, Dia akan menyelamatkan. Justru pada waktu kita merasa lemah, justru pada waktu kita merasa tidak berdaya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 19 dikatakan, justru ketika kita lemah, maka kuasa Tuhan menjadi nyata. Kita memiliki kepastian bahwa kita tidak dibiarkan begitu saja di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Perlindungan Tuhan akan tetap menjadi bagian kita.
Meskipun musuh dan masalah selalu kelihatan, selalu muncul, dan tampaknya jauh lebih besar dari kekuatan kita. Ingat apa yang disampaikan Daud malam ini, yaitu kita memiliki Allah yang lebih besar dari setiap masalah kita. Kita harus mengakui kita tidak mampu, kita lemah, kita perlu kuasa dari Dia yang Maha Kuat. Mari kita perhatikan sekarang ke ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat 9. Dikatakan sebagai berikut. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Sebagai umat Tuhan, kita sering berbicara tentang kebaikan Tuhan. Bahkan kita sering mengucapkan bersama-sama dengan jemaat, Allah itu baik untuk selama-lamanya. Kemudian akan dibalas dengan untuk selama-lamanya Allah itu baik. Tetapi jika kita jujur, jika kita terbuka mengatakan dari dalam hati, maka semua orang memiliki saat-saat yang menurut kita tidak baik. Menurut kita buruk, menyakitkan. Dan kondisi-kondisi yang buruk itu membuat kita tergoda untuk ragu-ragu terhadap kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan benar-benar baik? Kalau Tuhan benar-benar baik dan benar-benar selalu ada bersama dengan kita, mengapa ada begitu banyak masalah? Mengapa ada begitu banyak pergumulan? Sedangkan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan tampaknya baik-baik saja, tampaknya penuh dengan masalah. Saudaraku sekalian, bila kita cemas, bila kita takut, bila kita kecewa bahkan ragu-ragu, bahkan ketika harapan terasa punah dan seorang teman pun tiada dekat, kita harus ambil waktu untuk berdiam diri sejenak. Untuk apa? Merenungkan kasih-Nya dengan cara menghitung setiap berkat, entah itu kecil atau besar. Bahkan di saat yang paling buruk sekalipun, kita diajar oleh Daud untuk menghitung setiap berkat. Karena dalam kondisi seburuk apapun, selalu ada kebaikan dari Tuhan yang dapat kita rasakan. Yang menjadi jaminan bagi saya pribadi adalah apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita membaca Yohanes 3:16, ayat emas di dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudaraku sekalian, kalau anaknya saja dikasih, apalagi hanya kebutuhan kita sehari-hari, Tuhan pasti memenuhi. Kalau anak satu-satunya yang Dia kasihi, rela Dia korbankan. Apalagi hanya kebutuhan sehari-hari, kehidupan, dan apa yang kita perlukan dalam kehidupan dunia ini, pasti Tuhan akan sediakan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Allah itu baik untuk selama-lamanya. Dan itulah sebabnya melalui kematian Yesus, Dia menyiapkan keselamatan bagi kita. Melalui pengorbanannya, kita memiliki kepastian untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita bergerak ke ayat yang ke-14. Mazmur 34 ayat 14 dikatakan sebagai berikut. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Loh, apa hubungannya masa kesesakan dengan lidah? Apa hubungannya pencobaan-pencobaan dengan ucapan atau kata-kata yang kita ucapkan? Saudaraku sekalian, ada pertanyaan begini. Berapa banyak lidah yang kita punya? Pasti kita semua menjawab, satu. Masing-masing punya satu yang berada di mulut kita. Ya. Tetapi, saudaraku sekalian, ada istilah lain. Memang lidah itu satu,
tetapi lidah itu tak bertulang. Apa artinya? Dari lidah bisa mengeluarkan ribuan kata-kata dalam setiap saat, bahkan tidak terbatas kata-kata dapat dihasilkan oleh lidah ini. Tetapi saudaraku sekalian, lidah yang tidak bertulang ini, kata-kata yang keluar dari mulut kita ini, seringkali ketika kita dalam masa-masa krisis, justru mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Yang seharusnya kita bergantung kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita, lidah ini kadang-kadang justru menyalahkan Tuhan, justru mengeluarkan kata-kata negatif dan meragukan akan kasih dan karunia Allah. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kita saat ini agar berhati-hati dengan lidah kita. Kenapa? Karena kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang keluar dari lidah kita di pengadilan Tuhan. Matius 12 ayat 36. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, lidah memiliki kekuatan yang luar biasa, bagaikan api yang menghancurkan, api yang menghanguskan, menimbulkan kritik, perbedaan pendapat yang akhirnya menghasilkan pertengkaran, perpecahan, bahkan permusuhan. Menurut Yakobus 3 ayat 6 dan 8. Tetapi dari lidah yang sama, kalau kita berserah kepada Tuhan, menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, maka akan penuh damai, menghasilkan kata-kata penghiburan, kata-kata damai, kata-kata yang membangun persatuan, dan kata-kata yang memuliakan dan menghormati Allah. Yakobus 3 ayat 9. Namun, sadarkah kita bahwa ternyata perkataan juga dapat diwujudkan lewat tulisan? Ya, sekarang ini kita dapat mewujudkan tulisan sebagai ekspresi perkataan kita. Melalui setiap apa yang kita tulis di WA, di Facebook, di media massa, itulah kata-kata kita sekarang yang jauh lebih berkuasa dari kata-kata langsung. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pastikan ketika masa-masa sulit tiba, lidah kita tetap memuliakan Allah. Lidah kita tetap memuji dan mengakui betapa besar kasih Allah kepada kita. Mari kita lanjutkan Mazmur 34 ayat 16. Dikatakan sebagai berikut. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Apa maksud dari ayat ini? Tuhan mengasihi semua manusia. Dia memberkati semua orang. Dia menyediakan hujan, sinar matahari, makanan, minuman, bahkan kehidupan bagi semua ciptaannya. Tuhan mengasihi semua orang. Di sisi lain, semua manusia juga mengalami hal-hal buruk. Masalah silih berganti, peristiwa yang menakutkan, menyedihkan, mengkhawatirkan, dan mengecewakan. Semua dialami oleh manusia. Baik manusia itu takut akan Tuhan, maupun mereka yang justru melawan Tuhan. Tetapi Mazmur mengingatkan kepada kita, walaupun Tuhan memperhatikan semua orang, semua ciptaannya, tetapi matanya tertuju secara khusus kepada orang-orang yang membuka hati, kepada orang-orang yang mendengar suaranya, kepada orang-orang yang menangis dalam doa, yang memohon belas kasihan kepadanya. Rasul Paulus menegaskan kepada kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 sebagai berikut. Allah itu setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bisa jadi kehidupan manusia penuh dengan problema, penuh dengan masalah. Tetapi ingat, mata Tuhan tertuju khusus kepada umat-umatnya untuk membuka jalan, untuk memberikan jalan keluar dari setiap problema yang kita alami.
Ya, itulah yang membedakan umat Tuhan dengan yang lainnya. Tuhan menyertai dalam menghadapi pencobaan. Tuhan menyertai dalam menghadapi setiap kesulitan dan bahkan menyediakan jalan keluar agar kita keluar dari kesesakan itu dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan lebih kuat. Setiap kesulitan akan membuat karakter kita semakin murni seperti Kristus. Sekarang kita sampai kepada Mazmur 34 ayat 19. Dikatakan sebagai berikut. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bagi banyak orang adalah sulit untuk merasakan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah penderitaan, di tengah kesedihan, sehingga keadaan itu membuat semakin patah hati, semakin meremukkan jiwa. Tetapi, sahabat ini kita diingatkan, pemazmur, bahwa dengan penuh percaya, memberitahu kita bahwa justru pada saat itulah Tuhan ada paling dekat dengan umatnya. Tuhan telah berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai umat-umat kesayangannya. Kita tidak sepenuhnya mengerti mengapa hal-hal buruk terjadi. Kita juga tidak memahami mengapa beberapa doa sepertinya dijawab dengan cepat, tetapi doa-doa yang lain seakan-akan tidak terjawab. Ya, tetapi hal itu yang harus kita tahu, bahwa justru pada saat kita merasa hancur, sakit hati, dan kecewa, serta tidak memiliki pengharapan, Tuhan ada dekat dengan umatnya. Tuhan bersama dengan umatnya, walaupun kehadirannya seringkali kita tidak menyadarinya. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa tidak boleh ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Termasuk pergumulan, termasuk pencobaan, termasuk kesusahan, termasuk segala kesulitan, bahkan kematian sekalipun. Jangan sampai memisahkan kita dari kasih Allah yang ajaib itu. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Bahkan ketika hal paling buruk pun terjadi dalam kehidupan kita ini, kalau kita tetap di dalam Tuhan, maka kebaikan dan kasih karunia, keselamatan tetap menjadi bagian kita. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 39, Roma 8 ayat 39, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Apa yang tidak boleh memisahkan kita? Segala sesuatu, kesulitan, segala sesuatu, bahkan kematian pun tidak boleh memisahkan kita dari kasih Allah yang ajaib itu, yang nyata dari kematian Yesus Kristus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sepenggal syair lagu yang berjudul Tears Are a Language God Understands. Ya, air mata adalah bahasa yang Tuhan mengerti. Air mata berbicara banyak kepada Tuhan ketika kata-kata kita tidak keluar, tidak terucapkan di dalam doa. Syair lagu itu mengatakan begini, Tuhan lihat kehancuran hatimu, Dia mengerti dan dengar setiap keluhmu. Dia selalu sertamu dan pegang tanganmu. Tangisanmu Dia mengerti. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, jika Tuhan begitu dekat dengan kita, jika Tuhan begitu mengasihi kita, marilah kita tetap berpegang erat pada tangannya. Jangan dilepaskan. Ya. Dan kita memiliki pengharapan yang pasti baginya. Seperti pengalaman Raja Daud yang kita renungkan sahabat ini. Ada kalanya buntu tidak ada jalan. Bahkan Daud pun harus pura-pura gila. Tetapi bukan karena Daud pura-pura gila, akhirnya Tuhan menolongnya. Tetapi karena Tuhan mengasihi Daud.
Tuhan tahu Daud sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan tahu Daud sudah tidak memiliki pengharapan. Daud sudah pasrah. Daud sudah menyadari ketidaksanggupannya. Daud sudah menyadari ketidakmampuannya. Daud sudah menyadari tidak seorang pun yang dapat menolongnya. Itulah sebabnya dia lari hanya kepada Tuhan. Kita tidak perlu pura-pura kehilangan ingatan. Kita tidak perlu pura-pura menjadi gila di hadapan orang lain. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang penuh kasih itu akan menolong kita. Tuhan yang penuh kasih itu, Tuhan yang dekat dengan kita itu akan membuka jalan keluar dan kita akan beroleh kelepasan. Kita akan diberi kekuatan melewati setiap problema. Kita akan keluar sebagai pemenang. Sebagai ayat penutup terdapat dalam Mazmur 34 ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Bukankah Tuhan itu sangat baik? Dia melihat setiap apa yang terjadi pada kita. Matanya tertuju kepada kita untuk melihat dan menentukan waktu terbaik kapan dia harus menolong kita. Walaupun kadang-kadang kita merasa itu terlambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam keadaan yang tanpa pengharapan pun, dalam situasi yang sangat gelap sekalipun, Tuhan dapat melihat dengan jelas dan Dia menyediakan jalan keluar bagi kita. Bukankah Allah itu baik? Iya, Allah itu baik untuk selamanya. Dan untuk selama-lamanya, Allah itu baik. Sadar atau tidak, Allah itu dekat dengan kita. Hanya tinggal kita membuka hati padanya dan izinkan Dia berkarya dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa kekal, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami menyadari seringkali dalam kehidupan kami seperti Daud, kami mengandalkan diri sendiri, kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Tetapi kami disadarkan pada sabat ini bahwa kami bukan siapa-siapa, bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan untuk keselamatan diri kami sendiri. Oleh karena itu, melalui pengalaman Daud, kami rindu berserah padamu. Tuhanlah yang berkarya dalam hidup kami. Tuhanlah yang menolong kami, memberi kekuatan dalam menghadapi setiap kesulitan, dan bahkan membuka jalan keluar dari setiap problema yang kami hadapi. Terima kasih untuk tetap baik bagi kami. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk tetap menjadi juru selamat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu ajaib dan jaminan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ampuni kami, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.